Alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan saya, dan kali ini kita akan kembali bincang-bincang dengan seorang abang sahabat yang dalam beberapa tahun ini sudah kenal dengan beliau. Beliau namanya Bang Detri. Ya, beliau ini sekarang aktif dan menjadi seorang ketua di komunitas sahabat hijrah di Pekanbaru. Oke, kali ini kita akan bincang-bincang, mencoba untuk mengambil makna, mengambil pelajaran dari perjalanan hidup beliau. Seperti biasanya, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran sama-sama dan juga bisa menjadi hikmah buat kita supaya kita bisa makin lebih baik. Kali ini kita akan bincang-bincang. Kita sapa dulu abang kita. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Makasih bang udah berkenan untuk diajak sharing, diajak bincang-bincang di tengah kesibukan abang ya. Yang pertama yang pengen ditanya dulu, abang pertama kali merantau atau sampai di abang nggak lahir di Pekanbaru ya? Bukan. Lahir di mana bang? Lahir di Solo. Solo, Sumatera Barat. Ya. Itu kampungnya ya? Ya, kampung. Kampung Solo, dan merantau ke Pekanbaru tahun Tamat sekolah tahun 2006. 2006 Ya, lulus sama. SMA. STM. Oh ya, sama STM SMK Ya, ya. SMK. Saya 2006 itu masih kelas berapa ya? kelas 3, kelas 4 SD gitu. Jadi ya lumayan lah ya. Umurnya lumayan. Ya 2006 lulus STM itu, 2006 tuh pengen apa ke sini gitu? Bareng orang tua atau karena pengen merantau atau gimana? Jadi pas tamat sekolah itu di STM, jadi mungkin karena orang tua nggak mampu juga berkuliah kan, jadi nggak nyambung kuliah, mungkin langsung aja ke merantau ke Pekanbaru. Iya, yang dituju pun tak ada di Pekanbaru nih, cuma yang penting berangkat aja. pentingnya orang Minang kan prinsip merantau. Iya. Yang untuk merantau dulu kan gimana kita jalani aja. Nah, itu 2006 pas sampai di Pekanbaru. 2006 sampai Pekanbaru. Pas sampai pertama kali Pekanbaru itu akhirnya apa kegiatan abang atau kerja pertama kali? Untuk sementara pas ini ada sih masih saudara jauh, jadi numpang sama beliau. Kemarin tinggalnya di daerah Tanjung Uru sana, di dekat Sungai Siak kan. Oh, wilayah pelabuhan berarti ya. Jadi otomatis namanya kita tamat STM sekolah gitu kan, kita cari kerja, antar lamaran ke sini, ke situ, ke situ kan. Jadi kadang dari jalan Tanjung Uru sampai jalan di Jalan Nangka, antar lamaran, ada yang masuk satu pun. Ya itu jalan kaki. Jalan kaki, Oh, jalan Masya Allah. kaki kemarin tuh. Kalau Tanjung Uru ke Jalan Nangka itu Lumayan. tingkat Pekanbaru yang sangat panas. Ya itulah namanya kita cari kerjaan kan, orang baru kan jalan sini kan kadang tembus. Jadi singkat ceritanya karena nggak dapat kerjaan, itu kan dekat pelabuhan. Di pelabuhan itu kan ada orang bongkar muat barang. Iya. Nah, jadi otomatis karena sering gabung sama kawan-kawan di sana juga nongkrong-nongkrong, otomatis ikutlah daripada nggak ada uang kan. Jadi buruh lah kemarin tuh, buruh ngangkut muat dan ngangkut barang di pelabuhan. Ya di dekat Tanjung. Dan abang berarti sempat ngerasain juga ya gimana kehidupan pelabuhan ya? Iyalah, itu kerasnya pelabuhan kayak gitu. Iya. Namanya jadi buruh ya kan. Iya. Dan memang cukup keras lah kalau kehidupan pelabuhan ya. Dan itu berapa tahun tuh bang? Itu lumayan. Jadi sambil kerja itu antar lamaran juga tetapkan itu kan gitu. nggak kerja di pelabuhan itu kan nggak tiap hari. Oh, Jadi harian ya? maksudnya kalau kapal masuk, kapal itu kan bukan tiap hari maksudnya. Iya. Kapal masuk ikut bongkar. Jadi kalau kapal nggak ada kita masih tetap cari kerja gitu kan. Di antar lamaran buat ini nggak ada juga tembus gitu kan. Sampai gitulah. Jadi itulah perjuangan pertama ya. Perjuangan pertama di Pekanbaru itu kalau untuk tamat STM, SMK itu memang nggak bisa diandalkan untuk mencari kerjaan di kota-kota besar kayak gini. Dan cocoknya mungkin jadi buruh, jadi angkut ini mungkin cocok. Dan 2006 sampai sekarang itu berarti udah 15 tahun di sini ya. Jadi ceritanya nggak panjang juga, nggak di sini aja. Oh gitu, Iya. sempat berpindah. Enggak pindah juga gitu kan. Jadi kemarin itu pernah karena dekat situ kan, dekat Tanjung Uru kan dekat sama MP tuh. MP itu kan masih aktif semua ya kan. Kemarin itu Android kan masih belum ada. Iya. Sempatlah siap kerjaan tuh dapat gaji kadang pas bongkar pas 100.000 itu kan.
nongkrong di MP, nongkrong di apa namanya di tempat biliar gitu kan, nongkrong. Jadi benar juga sih kata Ustadz, siapa temanmu lama-lama kepribadianmu akan mengikuti kayak mereka gitu kan. Jadi kemarin tuh pas salah pergaulan juga, ikut nongkrong sama orang-orang yang salah gitu kan, anak yang suka make juga gitu kan, mabuk-mabukan gitu kan. Ya mungkin hidup kayak gitu sampai lumayan lama juga, sampai 2 tahun. 2 tahun. Iya, masalah hidup kayak gitu tuh begitu nikmat. Dosa tuh nikmat. Tapi nikmat sementara rasanya ya. Kalau kemarin tuh kalau namanya orang-orang hidup malam tuh dia nggak mikir sementara, pokoknya hidup tuh nikmat gitu aja. Kemarin itu pas hidup gitu tuh nggak pernah mau mati pun nggak pernah terpikir dalam pikiran sedikit. Pokoknya tiap hari tuh happy gitu kan, happy. Pokoknya tiap malam happy, siang happy, kayak mikir-mikiran yang lain aja gitu. Dan itu cukup lama hidup dalam kondisi seperti itu. Cukup lama juga hidup begitu sampai banyaklah di tangannya. Itu kan udah nongkrong di sana, banyak juga kenal sama kawan-kawan, sempat juga apa namanya make pernah juga gitu kan, pernah minum-minum juga gitu kan. Dan sampai parahnya pernah juga apa namanya hidup malamnya di sama cewek wanita malam gitu pernah juga. Yang pernah juga maaf cerita kan, pernah juga kumpul-kumpul kebo gitu kan, pernah juga apa namanya lagi make bareng gitu kan, lagi make bareng itu satulah kumpul kebo gitu kan. Pokoknya hidup memang ya kayak gitulah hidup, namanya hidup malam kan gitu kan, nggak ada aturan gitu kan. Tempat apa namanya jual-jual itu pernah juga gitu kan, pernah juga. Dan itu cukup lama dijalani itu. Cukup lama, sampai 2 tahunan gitu, 2 tahun gitu kan, 2 tahun jalanin cerita itu karena panjang-panjang cerita. Kadang pernah keberuntungan kan, beruntung sudah gini. Biasanya kami nongkrong di suatu tempat nih sama kawan-kawan, nongkrong. Kalau uangnya sedikit, paling kami beli minuman aja, mungkin mabuk gitu kan. Kalau uangnya lumayan banyak, paling kami beli barang atau make gitu kan, satu tempat gitu. Jadi kalau untuk kami mencari uang tuh, kalau untuk malam tuh sangat mudah, sangat mudah. Apa? Masalahnya wanita-wanita malam tuh udah kenal sama kami gitu kan. Jadi kalau kami minta uang 100-200 ribu gitu, dia nggak masalah. Masalahnya kan ibarat tuh kami itu bisalah penjaga mereka di sana. Jadi kalau ada orang yang jahil, orang luar jahil, kamilah menghadapi gitu kan. Kan banyak juga tuh kalau kayak anak malam banyak yang ganggu dari luar gitu kan. Kami ada di sana. Jadi mereka tuh aman. Dan satu lagi pun apa namanya? Ya gitulah ceritanya. Jadi setelah itu 2 tahun menjalani itu, apa jadinya yang akhirnya menjadi titik balik abang? Jadi itu belum habis cerita di sana. Pas 2 tahun itu kami anak tuh ada dapat kasus kemarin. Kasusnya gak usah diceritakan, ada kasus sempat melarikan diri juga. Jadi ada saudara kemarin ada di Bali gitu kan, ada om ada tinggal di Bali. Oh, sempat di Bali. Ya, pernah juga sempat ke Bali, ibarat kata kasarnya kan melarikan diri dari Pekanbaru ini kan ada kasus gitu kan. Pernah di Bali itu kurang lebih 1,5 tahun atau hampir 2 tahunan gitu di Bali kan. Rupanya di Bali itu mungkin baik, malah tambah parah. Karena kotanya lebih tinggi lagi dari kotanya lebih jauh di Bali gitu kan. Menghindar dari dunia malam, berupa di sana masuk lagi dunia malam. Masalah di sana tuh apalagi di pinggir-pinggiran gitu kan. Semua ada. Ya semua ada kan. Jadi situ kan nggak ada larangan. Di Bali itu peraturannya kan nggak ada larang. Kalau di sini masih ada razia-razia gitu kan. Kalau di sana tuh kalau kumpul kebo tuh nggak ada razia. Jadi pernah hidup juga di sana sampai 1,5 tahun hampir 2 tahun gitu kan. Ceritanya karena lumayan jauh sih di Bali sana kan. Pas sana tinggal di Bali itu meninggallah kakek di kampung itu kan. Ya gimana, uang nggak ada, gimana mau balik gitu kan. Dia nawa pikir mungkin terlalu jauh nih Bali ini, takutnya siapa-siapa yang meninggal di kampung nanti nggak bisa melihat kan gitu kan, bisa balik terlalu jauh. Kaki ditanya balik anak di sini. Balik ini kemarin tuh pernah bawa uang juga sih, dikasih sama om, kan kerja sama om di sana ceritanya, kerjanya jual elektronik gitu kan. Balik dikasih uang kemarin tuh, baliknya anggaran 5 juta. 5 juta balik dari Bali itu apa namanya sampai di Pekanbaru lagi. Pas di Pekanbaru lagi itu masih belum tobat juga, masih apa namanya masih itu juga, balik lagi ke sana nongkrong lagi gitu kan,
kawan-kawan yang lama itu kan malah tambah parahnya karena itu kemarin tuh pas uang 5 juta tuh anak sempat ngambil motor DP-nya 3 juta. 3 juta lebih 2 juta kan. Dipakai motor itulah dapat juga jual-jual maaf ceritanya jual-jual wanita, pernah juga jadi kata-katanya kan kayak mucikari gitu kan. Mucikari itu kan bencong aja, cowok pun ada yang mucikari. Jadi pernah jual cewek, jadi kan nongkrong itu kan nanti datang mobil tuh kayak tidak usah disebutkan namanya kan. Jadi datang mobil, kalau mobil orang tuh mencari suatu wanita atau cewek, dia kan belan di sana, kita jelas bedanya gitu kan. Satu lagi jamnya itu kan jam lah di luar kerja lagi, otomatis jam 2 sampai jam 4, jam 1 sampai jam 4 lah kan, lewat mobil gitu kan. Jadi kita pelan kita tanya, Pak mau ngapain, mau cari cewek gitu kan, pasti dia cari cewek, pokoknya kan gitu, ya cewek. Jadi kalau kawan-kawan kita tuh kita suruh nongkrong gitu, kemarin nongkrong gitu kan, itu kelasnya kan bertingkat. Kelas biasanya di emperan gitu kan, cari sendiri gitu kan. Kelas menengahnya gitulah kata kami itu kan nongkrong. Datang orang ditunjukmu yang mana Pak gitu kan, mau cari cewek Pak, iya. Mau yang mana? Ya cuma bapak tuh yang baju merah gitu kan. Oke Pak, berapa? Kita kasih harganya itu antara 500-an Pak gitu kan. 500. Oh ya enggak apa-apa gitu kan. Ini Bapak mau bawa langsung atau kami yang antar gitu kan. Kalau memang bawa langsung. Kalau biasanya enggak usah, enggak dibawa langsungnya, antar aja gitu kan. Jadi cari uangnya dari bapak tuh dapat. Ada yang antar cewek itu ke sana, ke hotel gitu kan. Antar cewek ke hotel, siap itu jemput. Kadang tunggu aja, karena sebentar gitu kan. Kadang tunggu. Ntar lagi balik buat ceweknya lagi, dari ceweknya dapat juga uang, misalnya dari bapak itu 100.000, dari ceweknya 100.000, otomatis satu orang itu dapat 200.000. Andai kan 10 atau 5 orang satu malam, berapa uang ya? Uang di sana kalau malam itu nggak terlalu berharga, begitu mudah mencari uang gitu kan. Tapi mudah dapat uangnya, apakah mudah juga hilangnya gitu? Hilangnya gitulah kalau kita nongkrong-nongkrong gitu kan balik barang, minuman, habis buat foya-foya aja gitu kan. Kadang ini ambil hotel gitu kan, pesta di sana. Kalau di luar, kadang kalau uang lebih kami sewa hotel, pesta rame-rame di sana. Biasanya di hotel itu kan orang ada aturannya tuh, nggak bisa rame. Tapi kalau kami udah masuk tuh aturan tuh kami nggak ada. Kami pasti masuk sama rame sana nongkrong itu kan habis. Itu masih berapa sampai akhirnya berapa tahun baru abang akhirnya jadi pas sudah lama berlangsung kayak gitu, kehidupan kayak gitu. Ini dari terakhir ceritanya kayak gini. Pas tuh kami lagi nongkrong juga sih daerah kata sekarang, mungkin orang tahu semua daerah Juntul sana gitu kan. Kami beli minum di kamar sama pesta-pesta gitu semua gitu kan. Malam tuh itu waktu yang mungkin Allah ngasih jalan gitu kan. Pas udah orang mau subuh, anak balik pulang, kena kecelakaan parah, hampir sampai 5 hari komanya. Oh, ini sampai kan, koma ya? Iya, ini kan bekas semua jahit semua gitu kan. Jadi di situ tuh pas koma tuh kan pertama anak dalam keluarga tuh kan bertiga. Anak pertama, satunya laki-laki pertama, satu lagi cewek gitu kan. Jadi otomatis kata kasarnya anak itu kan anak sayang dari orang tua. Misalnya anak pertama cowok, adik 2 gitu kan, anak sayang gitu kan. Jadi pas itu datanglah orang tua ke sini, pas anak kecelakaan udah hancur semua kan, ini robek-robek semua gitu kan. Sedih lah gimana orang tua gitu kan, ya anaknya sampai pingsan orang tua gini kan, sampai adik semuanya pun itu tuh ada nggak lihat sih, tapi kawan yang menceritakan gitu kan. Anak tuh kan 5 hari kan nggak sadarkan diri tuh, jadi nggak tahu, pokoknya antara sadar dan enggak, kadang sadar kadang enggak, tapi orang itu nggak tahu, lagi nggak tahu. Apalagi kita tuh statusnya kan masih mabuk gitu kan, jadi udah mabuk masih kecelakaan lagi kan double gitu kan. Jadi ceritalah kawan gini kan, ya namanya kayak manapun bajingan orang, kayak manapun jahat orang, pasti hatinya tuh pasti sedikit banyak baiknya pasti ada, gitu kan. Jadi ceritalah sama kawan ini kan, jadi itu sedih juga gitu kan. Sedih juga. Kadang bapak nelpon dari kampung, apa kerjaan? Bapak ada ngojek gitu kan. Kan berbohong lagi. Memang ngojek juga gitu kan, tapi ngojek kan beda. Dari cek malam gitu kan. Beda. Pas orang tua sini sedih-sedih. Sampai juga kami ngontrak orang tua di sini kan. Ngontrak di sini di di daerah sana juga ngontrak. Terus tinggal sini aja lagi kan.
Saya tuh sudah juga, jadi bapak bilang ini, kamu tuh kan udah besar katanya gitu kan, kamu tuh bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk gitu kan. Gak mungkin lah bapak yang marahkan kamu lagi, apalagi kita tuh udah hampir sama besar gitu kan, kata bapak gitu kan. Kalau yang kau lakukan ini baik, kerjakan. Kalau kau lakukan ini buruk, tinggalkan. Masalah kau punya adik 2 cewek gitu kan. Tahu bapak ada hidup kayak gitu tuh di rumah sakit itu saat. Oh gitu. Iya, di rumah sakit itu ngapa? Jadi biasanya kan tamu di rumah sakit tuh paling jam 10 kan nggak boleh lagi masuk. Biasanya 10 atau 10 kurang tahu juga kan. Jadi yang nengok anak tuh rame itu, tapi jam 2 sampai jam 3. Oh gitu. Jadi kawan-kawan yang anak malam tuh nengok semuanya kan. Pas nengok tuh dia lagi mencari uang juga, otomatis kan pakaiannya kan nggak ada yang bagus. Pakaian tensi, pakai rok gini kan. Disitulah orang tua. Udah, ini temannya di luar semua nih, gitu kan. Ya, satulah sama orang tua. Masuklah sedikit gitu kan. Anak pun nggak ingin lagi, takutnya nanti kecelakaan lagi, ujungnya mati kan gitu. Udah kepikir gitu kan, udah ingin ada modal kemarin tuh 2 juta tuh, 2 juta gitu kan. Jadi masih disimpan sih sama orang tua 2 juta tuh. Ingin jualan lah gitu kan, jualan apa-apa. Itu muter-muter lah, lumayan juga sih namanya. Muter-muter kedai-kedai, nggak ada kedai. Pas di sini nih yang kedai pertama gitu kan, tanya disewakan gitu kan. Anak nggak lihat bagus nggak bagus kedainya pertama, pokoknya ada kedai, pokoknya anak ingin keluar dari dunia gitu kan, cari kesibukan lain. Jadi kalau kita nggak ada kesibukan lain, pasti kita balik lagi ke situ. Itu kan cari kesibukan lain kan, jualan. Dapat di sini kemarin tuh kedainya 6 jutaan gitu kan, kita pinjamlah sama mama, jual ada mama ada barang sedikit juga emas itu kan, pinjam dulu kan. Dapat kemarin itu sampai 8 juta, bayar sewa kedai 6 juta, 2 juta belanja kan, modal. Jadi kemarin itu cuma karena anak memang hobi juga aksesoris gitu kan, ini kan aksesoris banyak di sini sampai sempat nyempat. Di sini pernah juga pakai anting, di sini kan 3, di sini kayak anak pang gitu kan. Ini masih ada bekasnya di sini, ada 3 pernah hidup juga lidah semuanya. Anak kemarin itu pernah di sana tuh buat tato juga kan, buat tato juga nindik orang pas di sana tuh kan, kan aksesoris tuh, aksesoris kayak gitu kan. Itu belum 100% berubah belum kan, cuma menghindari dari hidup yang terlalu fokus ke sana, cari-cari celah-celah lain. Tapi kalau sudah tutup kedai ke sana juga, masih ke sana juga, masalahnya agak susah kalau tinggalan gitu kan, nongkrong kayak biasa aja. Kata orang sekarang kan silaturahmi lah sama kawan, tapi silaturahminya kan di kawan-kawan malam gitu kan, nongkrong gitu. Itu tahun berapa berarti mulai buka kedai? Tahun tuh keren tuh katanya pun anggaran tahun 2011 perasaan. 2011. Iya, 2011 buka kedai itu. Kemarin itu buka kedai. Tapi ini sepi kan, nggak ada orang belanja kan, dia orang belanja. Jadi karena mama udah suruh ngontrak di sini, nggak suruh mama tinggal di sini. Sini aja lah tinggal mak gitu kan. Di kedai ini jaga-jaga gitu kan. Nanti pokoknya mak tuh kan mak sewa di sana, anggap bilang sewa di sini gitu kan. Di waktu itu tak belanjain gitu kan. Saya bilang kesibukan kayak apa namanya kemarin juga ikut parkir juga nasar, parkir berapa 6 tanah itu parkir kan, dapat parkir 30.000 belanjakan. Oh jadi juru parkir ya? Iya juru parkir juga, banyak juga kerja lain gitu kan. Kalau masih ada pelabuhan di kapal tuh masih nampak yang nelfon bongkar sana lagi gitu kan. Pokoknya di mana masuk uang, tapi nggak kerja kayak di kantor-kantor tuh nggak ada, itu nggak ada, cuma kerja di lepas gitu kan. Lah di sini nongkrong sini. Tempat pas apa namanya, pas heboh geng motor XTV dulu, itu anak pernah ikut di dalam, ikut di dalam. Itu belum 100% belum berubah, ibaratnya belum berubah. Kawan-kawan yang di sana tuh masih kesini juga, dia sana tahu kendai ada di sini, dia kesini dia bawa minuman, mabuk lagi gitu kan, minum mabuk lagi, belum berubah kali. Jadi lama-lama dah mungkin kawan tuh kan ada jauh di sini kan, anak pun kurang respon juga sama mereka gitu kan, dia nggak sini lagi kadang-kadang karena stres sekali aja gitu kan. Jadi dah lanjut cerita, kendala sama Ustaz Doni Putra. Ustaz Doni itulah yang mungkin bisa merubah gitu kan, ngasih pencerahan sama anak pribadi gitu kan, cara pribadi. Tahun berapa tuh kenal sama beliau? Ustaz Doni itu pertama hijrah itu lupa namanya, pokoknya tahun 2006. 16. Iya 2016. Kemarin Ustaz Doni pernah ngisi di masjid, tapi untuk Jumat anak soba
sholat Jumat di masjid kan dekat nih di belakang gitu kan. Kalau untuk sholat 5 waktu mungkin belum gitu kan, belum ke sana Jumat, sholat gitu kan. Jadi pas sholat tuh nampak lah Ustaz Doni. Bukan nampak, bukan sekali itu aja. Kemarin itu pernah nongkrong pergi kedai, tanya bang, kenalan gitu kan, Doni katanya, oke lah, iya bang gitu kan. Karena nggak tahu dia itu Ustaz. Tanya kan, Ustaz Doni itu mana kayak Ustaz ya? Kayak anak gaul gitu kan pertama. Pakai motor CB kemarin pertama kan. Beliau stylish lah. Iya. Kan. Jadi anak motor bang. Iya bang gitu kan. Nah, biasa-biasa lah ikut-ikut gitu kan. Oh itulah sama kami yuk. Mana gitu bang gitu kan. Touring kemana? Nantilah lihat dulu kalau ada waktu gitu kan. Ya nanti kabarin ya kan. Jadi pas Jumat, anak sholat Jumat, dipanggil sama pengumuman gitu kan, yang ngisi Tasya Al-Mukarram Ustaz Doni Putra gitu kan, naik beliau, kaget ada gitu kan, orangnya Ustaznya mana? Apalagi gelarnya lumayan juga kan, LC Ilham gitu orang kan, lu nggak yakin, sama orang nggak nih bilang gitu kan, pas siap Jumat, nah cari beliau, apa Ustaz? Enggak, salah nih kan, dia aku juga, gitu. Ya enggak bang, salah orang, salah nama, itu ganti aja ya, itu kan, kita tanya kan. Penasaran kan? Itu sebelah itu kan orang tukang jahit itu, itu kan sering jahit baju itu kan. Ustaz abang tuh, iya, coba lah lihat di TVRI Riau ada tuh kan. Penasaran kan, cari TVRI Riau pas sore-sore itu kan bilang bisa ngisi tuh. Rupanya dia Ustaz, Ustaz ini bilang kan. Itu kan yang pertama sama Ustaz Doni kan. Yang keduanya diajak touring lagi karena anak dah kenal sama beliau. Ustaz ini bilang gitu kan. Bang, besok touring kita yuk. Touring pertama kemarin ke daerah Jawi sana, daerah Sampang, Sampang dengan Jawi kan. Diundang resmi sama beliau, undang resmi gini kan, abang nanti leadernya katanya gitu kan, undangan abang resmi gitu kan. Jam berapa kita berangkat kan? Jam subuh kita dah sampai di Masjid Raya Anjur, oke lah. Itulah subuh tuh, mau berat dia bangun kan, usahakan sana kan ikut. Jadi pertama tuh ada serak sedikit, ada dapat rasa gitu kan. Jadi apalagi Ustaz di sana atau tausiah gitu kan. Di sana tuh masih ada anak magang, mungkin anak magang, anak kuliah tuh apa namanya itu, magang nama itu. Ada anak kuliah ramai di sana kan. Jadi Ustaz tuh menceritakan masalah pemuda. Gimana pemuda hijrah gitu kan. Anak KKN ya. Iya, anak KKN namanya gitu kan. Dapatlah rasanya gini kan. Jadi Ustaz ini enggak mau melepaskan, mungkin Ustaz tuh tahu siapa anak gitu kan. Enggak mau melepaskan, langsung kedai lagi dia, nongkrong lagi, cerita tanya ini kan. Nah itu lama-lama itulah ikutlah sama namanya Hijrah Biker pertamanya di sini. Hijrah Biker pertama anak gabung tuh belum terbentuk kali sih, masih kumpul-kumpul, belum resmi komunitas gitu, belum resmi komunitas, masih kumpul-kumpul. Kemarin tuh kan isinya kan anak anur semua. Gitu. Iya, masih sepuh-sepuh tuh bisa katakan nggak ada lagi, kayak ada Ustaz tidak ada gitu kan, lupa namanya, nggak ada lagi. Jadi terbentuklah, kami bentuklah apa sih Hijrah Biker ini gitu kan. Cerita lah Ustaz nih, masalahnya Hijrah Biker ini kan kita berdakwahnya beda dari yang lain gitu kan. Kalau untuk berdakwah, kalau ceramah-ceramah di dalam kota kan bisa dikatakan udah biasa, udah biasa dalam kota tuh Ustaznya pun udah bisa dikatakan ilmu nggak diragukan lagi gitu kan. Ramai di kota gitu kan. Kita nggak mikir di desa, beda kampung sana gitu kan. Memang ada juga sih yang ceramah, tapi kan bisa bukan apa-apa kan, Ustaznya kan masih kelas biasa gitu kan, jarang-jarang. Iya, Ustaznya jarang-jarang gitu kan. Satu lagi jarang kajian gitu kan. Masih buat misi gitu. Kalau kita tuh berdakwahnya ke ke pinggiran gitu kan. Kita cari masjid-masjid yang mulai nggak hidup lagi kan, ada masjid yang ditinggalkan orang gitu kan. Apalagi masjid yang sepi gitu kan, cuma isinya orang-orang tua aja. Kita melaksanakan tarawih akbar di sana. Ya nanti kita kalau misalnya masjidnya ada kekurangan kayak mushaf Al-Quran, kayak sejadah, bisa kita berkolaborasi sama kemarin itu sama rumah siapa ya? Pokoknya lembaga zakat lah. Dompet Duafa perasaan. Dia siap mengendal kalau butuhkan Al-Quran atau apa siap gitu kan. Tadi di sana tuh dapat rasa nikmat rasanya gitu kan. Udah beransur-ansur gitu kan. Kemana Ustaz Doni kajian, ikut. Kadang ada tuh flyer gitu kan, ikut bang wajian ya, ikut jauh kemarin kemana kadang belum bawa komunitas ya, anak tuh kemarin belum ketuanya, masih bawahan masih ikut gitu kan. Yang penting ikut kajian aja gitu ya. Jadi langsung kan memang haus kajian ada gitu kan, ikut kajian wajian usah gini kan.
udah ikut kajian mulai akrab sama Mas Roni, barulah terbentuk Hijrah Biker. Udah bentuk Hijrah Biker, kumpul kami sama-sama gitu kan, pilihlah siapa ketuanya gitu kan. Jadi ketua ini, anak ini mengambil ketuanya bukan berarti anak itu pintar sih enggak, gitu kan, kita dari yang lain enggak. Masalahnya kota-kota kita kan banyak yang sarjana juga, banyak yang apa namanya, pokoknya tinggi-tinggi lah detailnya, masih orang terpelajar, ilmu tinggi gitu kan. Karena sendiri kan dari bajingan gitu kan, dari bajingan apapun nggak ada yang tahu gitu kan. Sekolah pun STM pun sekolah, namanya STM kita mana sekolah ya kan, kan cabut, kelahi gitu kan. Jadi otak di dalam otak tuh nggak ada belajar tuh memang nggak ada, bisa dikatakan bodoh sih nggak, tapi nggak ada ilmu kan gitu. Ya, masih kurang gitu kan. Jadi anak diambil ketua, mungkin ada bebas gitu kan, bebas maksudnya akan jualan tuh, jualan tuh ada bisalah digantikan, waktu luang tuh banyak gitu kan, waktu luang tuh banyak, jadi anak dipilih sebagai ketua Hijrah Biker. Ada saya. Dan waktu mulai gabung itu udah mulai istiqomah, maksudnya istiqomah ya dalam hal wajib lah ya dulu ya, misalnya kayak sholat 5 waktu itu kan mulai Ustaz Doni kajian tuh. Kan sebelumnya masih cuma sholat Jumat doang. Nah setelah mulai ikut gabung, ikut kajian beliau, terus merasa ya masuk lah, tersentuh dengan apa yang beliau sampaikan itu. Setelahnya itu langsung istiqomah atau masih berproses juga tuh? Oh, proses lah, nggak segampang itu kalau untuk segampang itu kan. Masih tinggal juga. Masalahnya kalau untuk kembali ke baik itu sebenarnya ya nggak segampang kita memikir dan melakukan tangan. Maksudnya bisa dikatakan setan itu masih menggoda terus kan. Jadi terpikir juga kan, masalahnya apa? Di sana tuh kita happy, cari uang mudah, kawan banyak, happy gitu kan. Jadi karena anak yang nggak mau kesananya karena kecelakaan di sini, pas anak kecelakaan tuh kawan yang sama kecelakaan sama anak tuh di situ yang nggak sukanya, benci sama mereka tuh. Mereka nggak ngurus, pas anak kecelakaan dia kabur, itu masalahnya. Tapi kalau dia pas anak kecelakaan dia nolong, pasti dia balik lagi situ. Sudah benci sama mereka. Setelah anak kecelakaan udah hancur, udah berdarah semua, dia kabur. Yang nolong tuh orang lain, kawan yang lain juga karena tahu gitu kan. Karena malah sana lagi ketemu juga sama bajingan tuh gitu kan. Ulang lagi nanti bilang gitu. Mudah-mudahan ya itulah jalan Allah ya. Kalau andai kata misalnya dibantunya mungkin lebih lama lagi proses sama kan. Mungkin masih di sana setidaknya kalau kata kasarnya entah di dalam penjara sekarang atau udah meninggal kecelakaan. Maksudnya kawan-kawan hidup malam tuh banyak yang kecelakaan kan. Banyaknya kecelakaan, banyak juga yang di dalam sekarang di dalam penjara gitu kan. Itu salah satu hikmah terbesarnya kan. Akhirnya bisa berbalik gitu kan. Dan akhirnya berproses sampai akhirnya insya Allah istiqomah lah gitu ya bang ya. Jadi prosesnya karena ada sedekat sini kan. Dekat dengan masjid juga ya. Karena memang bisa kata Ustaz kan seringlah kita melihat kajian, bertemalah sama orang-orang yang soleh gitu kan. Pernah dengar Ustaz kemarin tuh belum kenal sekali sama siapa gitu, itu nggak tahu. Cuma Ustaz Doni aja ada siapa. Nggak kajian gitu kan. Jadi ada besok ada touring sama Tok Somad gini kan. Jadi Tok Somad tuh kemarin tuh kegiatan tuh nggak biasa-biasa aja sih. Kemarin tuh belum terlalu, karena nggak tahu gitu kan. Karena nggak kenal gitu kan. Karena usaha biasa gitu kan. Sering ikut kajian, jadi udah dapat lah rasanya dapat kajian, mau disiram sama kayak bunga gitu kan. Karena hati itu kalau disiram terus itu kan dia kan subur. Tanam di situ kan. Kajian kemanapun kajian anak ikut, dapat sedikit, dapat nambah itu. Tadi hati yang hitam tuh surat-surat dah perlahan-lahan gitu kan. Dah mulai sholat 5 waktu gitu kan. Jadi anak kemarin tuh sempat juga bersihkan masjid gitu kan, bersihkan masjid, bantu masjid gitu kan. Jadi karena sering bersihkan masjid, jamaah kan nampak melihat gitu kan. Lihat, rajin juga orang, pasti dia pakai gitu kan. Jadi ada tuh bukan pikirnya bersihkan itu tuh kan waktu luang, bukan mengharapkan apa-apa sih. Karena ingin tuh kata Ustaz tuh, misalnya dosa kita gini besar gitu kan, kita akan buat kebaikan gitu kan. Jadi dosa yang lama ini akan hancur-hancur hapus dengan kebaikan yang ada. Itu kan pernah Ustaz kita bilang, Ustaz Nafi pernah bilang kemarin, sebesar apapun dosa kita, jadi kita akan bisa dihapus dengan kebaikan yang kita lakukan sekarang gitu kan. Itu yang tanamkan sekarang anak alhamdulillah ada aktif di masjid. Sekarang anak dipilih juga sebagai seksi dakwah di sana, dan sekalian ketua PSKM di RW 12 gitu kan. Jadi kalau orang meninggal, anak yang memandikan, anak yang kata sambutan sama bagian sosial padahal itu ilmu tak ada.
Jadi mungkin karena jamaah yang keseriusan, ada yang ini pemuda nih, bukan sombong, ini pemuda yang bisa diandalkan kan gitu kan, yalah terima gitu kan. Tapi Nabi bilang anak belum bisa gitu kan. Kalau nggak bisa ngapain kan, kan belajar dulu ya. Pernah juga belajar fardu kifayah gitu kan, gimana memandikan jenazah gitu kan, gimana ngafalinya, udah belajar, alhamdulillah bisa sedikit bisa gitu. Jadi kalau menurut abang sendiri, apa kunci supaya kita supaya kita bisa keluar dari lubang hitam, ataupun supaya kita bisa tobat, bisa hijrah? Apa menurut abang kunci terbesar supaya kita nggak nunda-nunda atau nggak menunggu-nunggu gitu? Ya kalau ibarat kata kasarnya, kalau suatu kalau nggak ada yang terjadi sama kita, otomatis mungkin terjadi ini mungkin teguran dari Tuhan gitu kan. Pasti sesuatu itu ada teguran. Ini kita tangkap ini teguran atau apa gitu kan. Tegurannya kalau nggak ada teguran Allah akan hidup di situ aja, akan berat untuk apa? Masalah kita tuh teman kita masih tetap itu, gitu kan. Jadi kan siapa teman kita kan kayak gitu loh. Jadi kalau ada teguran, ini teguran kok enggak, kita harus bisa menangkap. Kalau teguran pasti akan berpindah sedikit gitu loh. Biarpun enggak semuanya langsung berpindah sedikit, otomatis tadi kawan yang lain lah gitu kan. Jangan kawan yang itu lagi, tadi kawan yang rumahan atau kawan mana gitu kan. Yang gitu aja sebenarnya. Berarti memang kawan itu sangat berpengaruh. Iya, siapapun temanmu itu sangat berpengaruh dalam kehidupanmu gitu aja. Iya, karena dia akan mewarnai kita kan. Jadi dimanapun kita bilang ya aku bisa bertahan nih gini gitu, tapi nyatanya sedikit demi sedikit kawan akan mewarnai kita gitu kan. Jadi satu lagi belum semua itu kita kan belum baik semua gitu kan, kan masih terlintas, masih pengen gini gitu lagi kan. Jadi kalau anak lagi imannya rendah, lagi banyak godaan, anak akan cari itu kemana kajian. Anak kan kajian terus. Jadi kalau kita pas lagi galau, lagi banyak pikiran gitu kan, kadang ingin nih mabuk aja lagi minum gini kan, tapi pernah terlintas sih cepat kan cari kajian. Mana sih kajian? Kalau nggak ada kajian, ada nengok YouTube. Nengok YouTube kajian. Jadi yang keinginan itu akan redam sendiri akan hilang sendiri dia gitu. Karena memang majelis ilmu itu akan menambah ilmu. Kalau istilah di dalam Al-Quran itu liyazdadu imanan ma'a imanihim. Bagi kita kalau majelis ilmu itu adalah menambah keimananmu dengan keimanan yang lain. Jadi ketika kita udah punya keimanan, kalau dia tidak dipupuk, dia tidak bertambah begini, bisa-bisa jatuh. Cara menambah itu dengan majelis ilmu, berkumpul dengan orang soleh, sehingga dia menurunkan sakinah. Tadi kan hati kita tuh galau kan, sehingga dengan majelis ilmu itu datang lagi sakinah, ketenangan dalam hati kita, sehingga kita bisa istiqomah. Jadi memang majelis ilmu itu sangat berpengaruh ketika kita kalau mau istiqomah di dalam hijrah, di dalam taubat kita itu memang perlu menambah ilmu supaya nggak balik lagi ya Bang. Karena kita yang sebelumnya ini bukan orang baik, pasti itu terlintas mikir kan, lebih enak di sana cari duit gini gitu kan. Uang kesenangan dapat gitu kan, uang mudah, pokoknya kawan-kawan happy semua gitu kan. Jadi memang kata Ustaz tadi, memang kita terus sering-sering kita kan nggak ada ilmu, nggak ada baca tafsir pun nggak bisa, baca ini pun nggak bisa. Yang kita tahu mungkin dari Ustaz kita yang ngasih pencerahan sama kita gimana caranya hidup, gimana gini itu kan. Dari situlah kita selalu ikut kajian. Alhamdulillah sekarang di pernah kajian anak sering ikut gitu kan. Jauh kan di Gobah kan ada kajian Sunnah Mustafa juga tuh. Kita ikut juga dan alhamdulillah sekarang dari Ketua Hijrah Wiker, anak-anak merasakan kalau kalian nggak sering-sering mengenal kajian, itu kan iman kalian itu kan hilang, kan lemah. Kalian akan hilang dari hijrah biker nih bilang gitu kan. Kalian akan keren kayak biasa. Sekarang pertahankan hijrah biker nih, berkumpullah sama orang yang soleh. Alhamdulillah itu akan membantu kita gitu loh. Membantu kita gimana-gimananya. Iya, berkumpul dengan orang soleh ya. Berkumpul dengan orang soleh, berkumpul dengan ustaz, berkumpul dengan alim ulama gitu ya. Insyaallah semakin terpupuk keimanan di dalam hati kita, dan semakin hati kita itu semakin lembut gitu, lebih mudah menerima nasihat gitu kan. Oke Bang, makasih banyak nih Bang udah mau meluangkan waktunya, udah sempat meninggalkan warung juga gitu di sini kan. Mudah-mudahan banyak hikmahnya, dan mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita, dan orang bisa mengambil hikmah juga dari apa yang kita bincangkan ini. Dan mudah-mudahan orang yang mau hijrah, yang mau tobat bisa menyegerakannya. Karena yaitu nggak tahu kan, kalau misalnya Allah udah negur dia, mudah-mudahan bisa langsung direspon, jangan sampai nanti terlambat kan. Kadang-kadang kan
masing-masing kita ini sebenarnya mungkin sudah dikasih teguran, cuman ya bebal aja gitu kan, merasa udahlah jalan terus gitu. Mudah-mudahan dari masing-masing kita ini bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Oke, makasih Bang Detri, terima kasih untuk bincang-bincang kita hari ini. Mudah-mudahan kawan-kawan semua yang menyimak bisa mengambil hikmahnya. Terima kasih semuanya. Ketemu lagi. Jika kamu merasa channel ini bermanfaat, silahkan subscribe. Dan jika channel ini juga bermanfaat, bincangan kami ini silahkan share ke kawan-kawan semua. Kalau ada saran silahkan komen di bawah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang. Oke.